Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat menghibur. Di mana hari ini ternyata para penasihat hukum dari tersangka klaster pertama dan juga tersangka klaster kedua ramai-ramai memberikan respon atas restoratif justice yang diajukan oleh Rismon Hasyiholan Sianipar kepada penyidik Polda Metro. Dan juga atas permintaan maaf Rismon kepada keluarga Pak Jokowi. Nah, lebih jauh teman-teman, sepertinya Rismon juga sedang membakar quote-on-quote buku Jokowi's White Paper. Karena dia sudah membantah penelitian dia yang dulu yang menyatakan bahwa Pak Jokowi tidak ada watermark, Pak Jokowi tidak ada emboss, Pak Jokowi tidak ada lintasan merah. Dan hari ini Rismon mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Waduh. Gimana nasib orang yang sudah beli buku Jokowi White Paper yang harganya tidak murah teman-teman. Kalau nggak salah 250.000 gitu satu buku. Tapi isinya, aduh, nggak banget. Nah, selain itu, kita juga akan menyaksikan sebuah tayangan di mana Ahmad Khosinudin sepertinya sedang ngamuk-ngamuk marah-marah di Polda Metro. Dan dia sepertinya sedikit menyentil penasihat hukum dari RRT atau dari teroris, yakni Refli Harun, Jahmada, dan kawan-kawannya yang terlihat lembek kepada Rismon, tak bisa menjaga Rismon dengan baik. Waduh, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Rismon Sianipar mengumumkan bahwa dirinya mengakui ijazah Presiden ke-7 Jokowi adalah asli. Awalnya Rismon menyinggung soal buku Jokowi's White Paper yang ia tulis bersama dengan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ia mengungkapkan bahwa penelitian yang dilakukannya tidak bergantung dengan hasil riset. Ia berkaskan bahwa hasil penelitian terkait buku tersebut mengandung kesalahan. Atas hal itu Rismon menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Jokowi. Pengakuan itu disampaikan Rismon dilansir dari akun YouTube Balik Academy pada Kamis 12 Maret. Rismon menjelaskan bahwa kesalahan penelitiannya yakni terkait watermark dan emboss pada ijazah Jokowi. Ia berkaskan berdasarkan penelitian ulang yang dilakukannya, dua komponen tersebut terbukti ada pada ijazah mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Melalui hasil temuan barunya itu, Rismon pun menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah asli. Usai menyatakan ijazah Jokowi asli, Rismon diketahui mengajukan restoratif justice terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Menanggapi hal itu, Roy Suryo berkaskan pernyataan Rismon merupakan sikap pribadi. Ia mengatakan pernyataan Rismon tidak perlu dikaitkan dengan dirinya dan Dr. Tifa selaku penulis Jokowi's White Paper. Kok jangan dikaitkan? Sedangkan orang yang paling banyak menulis di dalam buku itu, Rismon, kurang lebih ada 400 lembar. Kok jangan dikaitkan? Berarti buku kalian itu yang kalian jual, sampah, nggak ada artinya sekarang. Berkaitan dengan peristiwa pengajuan permohonan restoratif justice yang diajukan Apalagi nih? Rismon Sianipar dan pengacaranya, saya sampaikan beberapa sikap dari tim kami sebagai berikut. Asik. Pertama, kami tegaskan bahwa berita di mana Rismon Sianipar mengajukan permohonan restoratif justice bersama pengacara bukanlah pengacaranya itu dari kami. Karena kami di tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis sudah tidak lagi menangani Rismon Sianipar, terhitung sejak Rismon Sianipar menunjuk kuasa hukum baru, yakni bersama Saudara Refli Harun dan Jahmada Girsang, yang kami ketahui kop suratnya menggunakan kop surat dari Saudara Jahmada Girsang. Karena itu segala hal yang berkaitan dengan Saudara Rismon Sianipar, senyum baik dong. berkaitan dengan restoratif justice, termasuk dugaan perkara pemalsuan dokumen ijazah S2 dan S3 di Jepang, itu sepenuhnya tanggung jawab yang bersangkutan, yakni Saudara Rismon Sianipar Hasyiholan, juga kuasa hukumnya yang saat ini menangani yang bersangkutan. Lepas tangan juga. Yang kedua, kami kembali mengingatkan bahwa kami telah menegaskan siapapun yang melakukan upaya perdamaian dengan kepalsuan, dengan kebohongan,
dengan kezaliman dan siapapun yang menempuh jalan untuk berdamai dengan Joko Widodo, sudah kami tegaskan dan hari ini kami tegaskan kembali bahwa mereka ini adalah orang-orang yang berkhianat terhadap rakyat. Berkhianat. Kami tegaskan sekali lagi, tidak akan pernah ada kompromi dengan siapapun yang berusaha mencampurkan antara al-haq dengan al-batil. Setuju. Kita lihat, apakah ini murni dari keinsapan saudara Rismon Sianipar atau ini karena tekanan, mengingat sikap saudara Rismon ini baru disampaikan setelah yang bersangkutan dilaporkan dengan dugaan ijazah palsu S2, S3 di Jepang. Ketar-ketir si Rismon. Terlepas apakah saudara Joko Widodo memaafkan atau tidak, terlepas terjadi perdamaian atau tidak, bahkan terlepas ada SP3 atau tidak terhadap Rismon Sianipar mengikuti saudara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, kami meminta kepada aparat penegak hukum untuk tetap melanjutkan kasus dugaan ijazah palsu saudara Rismon, karena kami tidak membela siapapun yang memalsukan ijazah, baik itu saudara Joko Widodo maupun Rismon Sianipar. Keduanya harus bertanggung jawab kepada seluruh rakyat dan harus diadili sampai ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Terakhir, kami mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan lelah untuk terus mendukung dan berdoa untuk perjuangan kami. Tidak perlu kecewa dengan pihak pengkhianat. Justru kita harus bersyukur bahwa Allah tampakkan pengkhianatan itu hari ini. Sehingga kita mudah untuk membedakan mana al-haq, mana yang batil, mana yang konsisten berjuang untuk rakyat. Dan sekaligus saya juga mengapresiasi kepada pejuang-pejuang kita. Saya titip amanah kepada Pak Roy, Bu Kurnia dan yang lainnya. Tetaplah teguh dalam perjuangan, jangan mundur walaupun hanya sejengkal, apalagi memutar arah, apalagi ikut memukul kawan perjuangan yang sebelumnya mengasuh bersama. Dan saya tegaskan peristiwa ini baru terjadi setelah kami memang tidak mengasuh saudara Rismon Sianipar. Dulu saat saudara Rismon masih berada di tim kami, tim advokasi, kami pastikan semua dalam jalur kebenaran, jalur kejujuran, dan memang berorientasi untuk membuka semua peristiwa di pengadilan. Tapi manakala saudara Rismon Sianipar menunjuk kuasa hukum yang lainnya, dari sanalah yang musibah demi musibah itu terjadi. Berarti yang membawa musibah ini Refli Harun, karena yang menunjuk Refli Harun jadi kuasa hukum kan Rismon juga, Jahmada ya kan. Apalagi Refli Harun kemarin minta penghentian penyidikan di Irwasum. Berarti ya pokok persoalannya si Refli ini. Andai kata satu chapter tuh misalnya dilepas begitu, ya ini ibaratnya sama dengan kayak cerita ada soal ijazah terus lembar pengujiannya dicopot gitu. Ya udah itu aja. Jadi ada satu halaman yang lepas, ya anggap aja halaman itu kalau dalam bahasa Jawanya itu kicir. Kicir itu terlepas gitu aja. Ada tidak mengubah hasil kami. Menghibur diri mereka kan, menghibur diri. 9%. Dr. Tifa juga tetap dengan statement soal neuropolitikanya. Rismon ini kan dekat sekali. Kita bilang RRT, Roy Rismon Tifa, sebagai The Three Musketeer, sebagai satu kesatuan. Kita simak orang yang sedang menghibur diri, teman-teman. Jalan sendiri, minta restoratif justice. Perkara tadi kita menghormatinya sebagai jalan hukum, tapi perasaan Mas Roy sebagai teman seiring sejalan bagaimana? Silakan Mas. Sebenarnya yang jelas adalah komitmen kami, dulu maupun sekarang tetap saya, Dr. Tifa, dan dulu ketika bersama dengan Rismon itu menulis buku, apalagi sampai menulis buku jadi buku Jokowi White Paper, dengan seabrek penelitian yang kami lakukan, termasuk yang Bang Rismon juga sempat jalan bersama teman-teman Sentana waktu itu ke tapi sudah dibantai si bukunya, Kasmujo dan lain sebagainya. Kudet kau tidak bergeser dari apa yang kami lakukan. Jadi artinya itu tidak bisa diklaim sebagai itu adalah hasil karya satu orang saja. Jadi artinya apa? Artinya itu tidak akan kemudian kalau saja. Siapa tahu nih Mas Refli, kalau tiba-tiba ada pencabutan statement atau pencabutan hasil penelitian yang dilakukan, kami tegaskan dengan jelas itu tidak mencabut apa yang saya lakukan, apa yang Dr. Tifa lakukan. Kalau itu misalnya dikatakan punyanya Rismon dicabut, ya terserah. Toh kami kalau Anda baca dalam buku Jokowi White Paper, itu ditulis dengan ada 3 chapter di dalamnya. Chapter pertama saya yang nulis, dikit doang chapter kan? kedua Rismon yang nulis, banyak. Chapter ketiga Dr. Tifa yang nulis. Dikit juga. Itu bukan kemudian kami ada satu yang kemudian kami menelitinya bertiga gitu, enggak. Jadi kami masing-masing melakukan penelitian, individu, kemudian setelah itu digabungkan. Koridor hukum. Tetapi sayangnya hingga saat ini kami belum berhasil berkomunikasi dengan Rismon Sianipar. Dicuekin Rismon. Jadi
kami belum bisa memutuskan apapun, tetapi concern kami adalah pertanyaan yang paling penting adalah ketika dia mengajukan atau meminta restoratif justice, apakah dia berada dalam kehendak bebas, ya? Apakah dia berada dalam tekanan? Nanti bisa ditambahkan. Jurus Kalau lama dalam kehendak dimulai. bebas, ya kita hormati dia, dan barangkali nanti kita akan tentukan bagaimana status hubungan klien dan kuasa hukum atau penasihat hukum dalam konteks ini. Tetapi kalau itu berada karena tekanan, tentu kewajiban kami untuk bagaimana kemudian terus melakukan pendampingan agar keadilan itu tetap bisa ditegakkan. Mundur lah, mundur aja. Katanya mau mundur kalau ada yang minta maaf. Menyatakan pendapat, kemudian melakukan langkah-langkah karena tekanan, bukan kehendak bebasnya. Nah, ini yang perlu kami klarifikasi ke Rismon. Karena kita tahu bahwa seiring dengan pengajuan restoratif justice, ada kasus yang berproses di Mabes atau Polda Metro ya. Yang jelas pengaduan terhadap saudara Rismon Sianipar yang Di sini, di Polda Metro, Polda yang Metro, diadukan oleh ijazah. saya mengatakannya pokoknya kelompok pro Jokowi. Jadi tidak bisa, ini tidak dikaitkan dengan serangan balik terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Rismon. Banyak kali cakap kau. Mengetahui apakah Rismon memang punya kehendak bebas untuk meminta restoratif justice, karena salah satu mekanisme restoratif justice itu adalah perdamaian, dan ada juga poin minta maaf atau poin ganti rugi dan lain sebagainya. Dan nanti kita lihat, atau dia sesungguhnya memang berada dalam tekanan. Nah, ini yang kemudian karena ini puasa kita perlu tabayun, karena kita belum sempat bertemu dengan orangnya dan belum bisa berkomunikasi. Dicuekin, maka kasihan kita banget. akan tentukan sikap setelah nanti bertemu Kasihan atau banget. berkomunikasi dengan Rismon. Dan saya sampai hari ini masih centang satu dengan Rismon. Diblokir loh. Jadi saya tunjukkan kepada rekan-rekan Diblokir dia. komunikasi saya sampai Centang jam berapa ya? satu. Semalam Nah. kita waktu Pukul 7.29 tadi pagi ya. Diblokir si saya mengatakan Repli loh. mohon minta RJ itu kehendak bebas dari Rismon, ataukah karena Rismon terpojok dengan laporan soal ijazah dan lain sebagainya ya. Jadi kita ingin betul-betul ada hal yang memang betul-betul clear. Jangan sampai kemudian orang melangkah karena berada dalam tekanan, karena ini kan negara hukum ya. Tidak boleh Asik, kemudian ngeri kali. orang ditekan, kemudian karena dia tekan dia menyerah, dan kemudian berbalik mengatakan sebaliknya dari apa yang sudah dia sampaikan, termasuk di Jokowi's White Paper. Itu mengenai Rismon Sianipar. Nah, mengenai Rismon ini sebelum Apa lagi si Rustam nih? Mau ngomong apa dia? Mau ngomong apa dia? Melihat situasi yang terjadi, yaitu soal Bang Rismon. Saya nggak mau terlalu peduli dengan masalah Bang Rismon. Perjuangan saya adalah tetap melanjutkan ini sampai ke pengadilan. Asik. Jokowi, kami tunggu di pengadilan. Loh, kok tunggu di pengadilan? Kan si Repli udah mengajukan surat penghentian penyidikan. Gimana tuh? Gimana tuh? Kok nggak kompak orang ini? Karena saya meyakini ijazah Jokowi palsu, buatan pasar pramuka. Dan Konyol. pokoknya saya tahu Konyol. apapun yang terjadi dengan Bang Rismon, Bang Egy, Bang Menghibur DHR, diri mereka nih, buat saya menghibur nggak penting. diri. Yang penting adalah hari ini Indonesia harus lebih bagus dari kemarin-kemarin, dari rezim Jokowi yang berani memasukkan identitasnya. Ya, ya, Kedepannya, ya, ya. saya berharap ini tidak akan terjadi lagi. Ini orang ini keahliannya apa sih? Hah? Si Rustam ini apa keahliannya sehingga dia bisa mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi dibuat di pasar pramuka? Ini orang kudet. Kudet juga manusia ini. Kenapa saya bilang kudet? Kan teori ataupun isu mengenai ijazah Pak Jokowi dibuat di pasar pramuka, katanya itu dibuat tahun 2012 apa 13 pas Pak Jokowi mencalonkan sebagai gubernur Jakarta. Sedangkan ketika Pak Jokowi maju sebagai wali kota Solo periode pertama itu tahun 2005, masih sama ijazahnya sampai 2019. Ini orang kudet ini. Apa keahlian kau sehingga bisa mengatakan hal itu? Informasinya dari mana? Nggak jelas juga manusia ini. Dan kami, saya yang masih di sini dengan Mas Roy, Bu Kurnia, Pak Rizal Fadila, Dr. Tifa masih terus Masih terus. menantang Jokowi untuk hadir di pengadilan.
Menghibur untuk diri, membuktikan menghibur diri, ya ijazah kan? itu ijazah Jokowi atau bukan, foto itu foto Jokowi atau bukan. Rismon Karena udah bilang saya asli. meyakini itu bukan foto Jokowi, itu bukan wajah Jokowi. Terus, artinya foto ada Dumatno. pemalsuan identitas di situ. Siapapun Foto yang keluar dari siapa? area ini saya nggak peduli. Foto Yang siapa? penting, kami tunggu Jokowi di pengadilan. Foto siapa? Hei, Dan Dumatno. saya Ih. meminta jangan lagi ada orang luar untuk mengajak, menghasut kami melakukan RG. Upah pemutus atau itu decision. Ya. Itu bagus banget. Itu mungkin nggak banyak yang tahu karena itu ada di tata cara tentang perdata. Ya. Dan itu Alah, kalau alah, Jokowi tidak berani So menjawab, iye lu. udah kalah dia. Aturannya begitu. Saya Tapi respon, ya Pak, ya. itu nanti dulu saya omong dulu ya. Jadi Anda punya hak hukum nggak di sana gitu loh. Jadi artinya di situ kelihatan sekali. Kemudian baru-baru ini ada lagi tadi pagi Bonatua juga. Ya. Itu dapat lagi hasil bahwa punyanya Gibran itu juga harus dibuka. Lah ini makin boncos lagi bapaknya Baik. ya anaknya udah. Tapi yang Lah, Gibran ijazah kita- Gibran kan udah kita dibuka bahas yang ya. satu. Iya, Gimana kita sih? bahas Gibran, silakan. Gimana sih manusia ini? Supaya berimbang yang disampaikan Mas Roy tadi ya. Jadi gini, Loh iya kan saya Anda bilang, nyampaikan soal respon, saya nyampaikan soal ini oke udah oke, imbang. nggak apa-apa. Ini kan kita diskusi ya, lebih Iya. sehat lah malam ini. Jadi kalau Mereka misalnya nggak sehat, disampaikan Bang. Mas Roy tadi bahwa misalnya CLS di Solo, kemudian sidang KIP yang dimana Bonatua sudah mendapatkan bukti-bukti kan, Iya, sudah 5 jelas. alat bukti itu menurut Bonatua sama semua ya. Lalu kemudian Jangan diplesetin enggak, Iya. Bonatua enggak pernah mengatakan Iya, begitu, sudah. jangan salah. Anda Loh, ada bikin ada di media, penyesatan. ada di media. Enggak, Ada di media, udah. yang salah. Ya. Panik, Roy Surya panik. Kalaupun Inilah, sekarang penyesatan- pertanyaannya penyesatan begini, dari sekarang Tarpul pertanyaannya ini gini juga Mbak. Kalaupun ini Bonatua sudah memegang alat bukti itu Panik, apa korelasi panik. dengan ijazah palsu Pak Jokowi? Karena yang diterima Bonatua itu kan semua bukti legalisasi ketika Pak Jokowi melakukan pendaftaran untuk Dan calon tidak kepala pernah daerah diakui oleh maupun UGM. calon Kemarin presiden. tidak ya. pernah diakui. Kayak gini sama Jadi- semua tuh gimana? Jadi Beda-beda sudah kan? ditemukan oleh. Posisinya Nah sekarang beda-beda. Alah, persoalannya, Kudet juga si Roy ini. tidak ada Kok bisa sama tuh? korelasi di dalam Tolong sidang periksa ke dokter KIP mata, Mas. bahwa Mas, Pak periksa ke dokter Jokowi mata. itu ijazahnya Baik. palsu. Panik Dan loh dia loh, Baik, panik loh. sebentar. Ini kok sama semua tuh gimana? Panik loh. Baik, Bang Roy. Sidang Sebentar. CLS di Biarkan. Solo Baik, itu Bang Roy. tidak ada Aduh. korelasi Ini dengan harus periksa dokter penetapan mata ini. apakah ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Nggak ada korelasi di situ karena sidang Ada CLS itu gimana adalah sih? Baik, itu sidang, artinya ya, UGM masyarakat terhadap harus membuka ke instrumen publik. negara ya. UGM kita sepakat di situ ya. Ya, kemudian gini. UGM harus Saudara membuka ke Roy publik. melalui Sebentar, Bang kuasa Refli, hukumnya saya mau Bung Refli memberikan juga kesempatan. melakukan gugatan ke MK kan. Apa semua korelasi terhadap Biar keaslian bebas ijazah kliennya. Pak Jokowi? Nggak ada korelasi semua. Intinya adalah terhadap KIP. itu. KIP hasilnya adalah UGM harus membuka itu semua. Iya. Baik, Bang Refli. Nggak ada saya- korelasi soal Baik. Namun ketika saya mengontak Dr. Tifa yang bersama Risman dan Roy Suryo itu berada dalam satu klaster menjadi sebagai tersangka di Polda Metro Jaya, dia hanya menjawab pendek, uang itu wangi. Nah, dia tidak menjelaskan Uang apa maksudnya lagi, ketika saya uang tanya lagi. itu. Apakah proses restoratif justice Rismon ini sama dengan Egy dan Damai Hari Lubis yang kemudian dicurigai ada uang besar di baliknya? Ya buktikan dong kalau Egy curiga. dan Udah Damai ditantang Hari kan Lubis sama sudah Egy. membantahnya. Bahkan Damai Hari Lubis itu dalam berbagai kesempatan menantang mereka yang menuduhnya menerima dana sampai 100 miliar dari Jokowi itu untuk membuktikan apakah ada buktinya, ada fotonya, ada setidaknya ada foto dia ketika menenteng karung uang dari rumahnya Jokowi dan dimasukkan ke dalam mobilnya gitu ya. Jadi sampai sekarang ini statusnya memang isu itu masih menjadi rumor yang sudah dibantah oleh Egy dan Damai Hari Lubis. Kalau soal Rismon ini bagaimana ceritanya? Soal Rismon bakal balik badan ini sesungguhnya saya sudah mendengar setidaknya dalam beberapa pekan terakhir. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang reaksi dari penasihat hukum klaster pertama dan juga klaster kedua? Nah, kita bedah satu-satu ya. Klaster pertama tadi datang dari Ahmad Kosinudin yang ngamuk-ngamuk di Polda karena Rismon dianggap berkhianat kepada rakyat. Waduh, luar biasa. Tapi dalam hal ini membelotnya Rismon, sepertinya Kosinudin menyalahkan kuasa hukum dia yang baru, yakni Refli Harun dan juga Jahmada. Karena tadi dengan jelas dan terang Kosinudin mengatakan bahwa ketika
Rismon masih diasuh oleh kami, tim Taka. Rismon masih teguh pada jalur perjuangan. Tapi ketika dia diasuh oleh kuasa hukum yang baru, dia mulai membelot, mulai goyang-goyang. Tapi kalau saya lihat teman-teman ya, sepertinya perubahan Rismon ini terjadi ketika dia sudah melihat ijazah Pak Jokowi digelar perkara khusus. Dia melihat ada emboss, ada watermark di sana. Makanya kemungkinan besar atas dasar itulah Rismon melakukan penelitian yang baru katanya. Dan dia mendapatkan bukti-bukti yang baru dan fakta-fakta yang baru. Makanya dia sekarang berani mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Ada watermark, ada emboss, ada lintasan merah. Nah, kalau saya lihat di situ tuh, perlakuan ataupun perilaku Rismon berubah ketika pasca gelar perkara khusus. Di situ dia tidak pernah lagi mengatakan atau tampil di TV mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Dia tidak pernah lagi berkeras, dia tidak pernah lagi ngamuk-ngamuk di TV, dia tidak pernah lagi marah-marah mengenai ijazah Pak Jokowi. Tidak pernah lagi, teman-teman. Apakah itu yang membuat Rismon goyang? Dan tadi Refli Harun katanya menghubungi Rismon berkali-kali, tapi tidak ada respon. Bahkan centang satu. Waduh, centang satu nggak tuh? Apakah Refli Harun diblokir juga sama si Rismon? Karena Rismon tidak mau lagi terpengaruh oleh Refli Harun. Ya mungkin selama ini Rismon berpikir, waduh, saya ini dimanfaatkan sama orang-orang ini. Saya ini dimanfaatkan oleh Roy Suryo, dimanfaatkan oleh Refli Harun, dan dimanfaatkan oleh pembenci Jokowi lainnya. Makanya dia menarik diri, teman-teman. Menarik diri dari gerombolan pembenci Jokowi. Tapi walaupun begitu, saya berharap Pak Jokowi tidak memberikan SP3 ataupun restoratif justice kepada Rismon. Memberi maaf mungkin bolehlah memberi maaf, tapi jangan sampai ada restoratif justice. Biarkan kasus ini sampai pengadilan. Biarkan di pengadilan para peneliti ini, orang-orang yang ngaku peneliti, saling bantah, saling sanggah. Karena Rismon punya penelitian baru katanya. Nah, biarkan dia membantah penelitian dari Roy Suryo. Itu yang kita mau lihat. Biarkan mereka berantem satu sama lain. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.